Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang charger dari motor listrik Polytron Fox R. Nah, dan saya tidak hanya akan membahas charger listriknya saja, tapi kita akan membahas ada satu perangkat tambahan baru, dimana ini salah satu yang membuat saya jadi lebih penasaran untuk pergi jauh menggunakan Polytron Fox R ini, dan membuat saya agak lebih tenang ketika membawa Fox R ini berpergian jauh. Nanti kita akan bahas. Ya, yang pertama tentang charger, teman-teman. Ya, ini adalah charger dari motor listrik Polytron Fox R. Nah, biasanya ini memang saya tempatkan di sebuah tas seperti ini agar tidak terlalu tidak terlalu berantakan ketika ditaruh di jok seperti itu. Jadi ini adalah charger dari motor listrik Polytron Fox R. Beratnya lumayan berat, sekitar 2-3 kilo. Ini dimensinya lumayan besar, dari sama apa ini namanya, ini toples biskuit lebaran itu ya dua kali lipatnya untuk tingginya ya gitu. Nah, untuk charger ini bawaan dari motor dengan kapasitas pengisian. Di sini ada tertulis outputnya 84 volt dan dengan keluaran daya 10 ampere. Nah, untuk inputnya dari 180 sampai 240 volt, untuk ampere 5 ampere. Nah, jadi kalau misalkan kita kalikan saja sepintas ya dengan rumusnya pengukur daya itu biasanya kalau tidak salah 84 volt kali 10 ampere. Nah, ini kalau untuk output daya dan yang diserap dari PLN itu sekitar 840 watt. Jadi untuk daya listrik rumah 900 watt sebenarnya ini sudah cukup, namun lebih baik disarankan daya rumah kita minimal harus 1300 agar daya listrik untuk komponen perangkat lain masih bisa jalan. Nah, untuk build quality-nya sendiri sudah sangat baik menurut saya, dan ini made in China ya, bukan dari Polytronnya yang Indonesia. Jadi juga ada cara pengisian baterainya. Ini biasanya kita untuk konektornya ini tembaga, ini kita colokkan ke motor dulu, lalu untuk arusnya baru kita inputkan ke listrik rumah. Lalu untuk pencabutannya setelah selesai dibalik, dicabut dulu dari PLN, baru ini kita cabut ketika ada ngelok ya, gitu. Nah, untuk jacknya sendiri ini lumayan bagus ya buat quality-nya. Di atasnya ini sudah ada pendingin kipasnya. Ini kipasnya ada di sini, dan ketika nyala dia akan menyembur untuk keluaran anginnya dari kanan dan kiri. Dan ini temperaturnya tidak panas sama sekali ketika waktu pengesesan ya. Itu di depan kabelnya juga sangat tebal. Lalu di sini ada indikator. Nah, ketika ngecas itu dia indikatornya merah, dan ketika penuh dia indikatornya hijau. Nah, lalu berapa lama waktu daya yang dibutuhkan untuk ngecas ketika benar-benar nol habis? Saya sendiri sebenarnya belum pernah nyoba, itu klaimnya sekitar 4,5 jam sampai 5 jam. Jadi kalau misalkan dihitung kapasitas baterainya ini 72 volt 50 ampere, jadi tinggal dibagikan saja. Ketika ini 10 ampere, maka ya ketemunya kurang lebih sekitar 5 jam. Itu untuk daya pengecasan. Lalu ini adalah komponen tambahan yang saya langsung beli di Tokopedia.
ini harganya 330.000, yaitu konverter Type C, konverter tipe 2 ke port AC ini. Nah, teman-teman mesti ada yang membuat kita biasanya bingung ketika mau perjalanan jauh. Ketika habis jalan bagaimana? Kita tidak mungkin nancapkan ini ke Indomaret atau Alfamart yang memang belum menyediakan untuk jasa layanan cas. Nah, itu sebenarnya ada solusinya, yaitu kita biasanya ke SPKLU. Tapi tidak hanya tuntas di sana, kita harus menyediakan konverter sendiri, karena di SPKLU itu biasanya hanya tersedia stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu hanya menyediakan dengan tipe C, tipe 2 seperti ini. Jadi tidak langsung ke AC. Jadi kita tidak bisa langsung colok dari adapter motor listrik kita ke SPKLU. Jadi makanya kita harus membeli ini. Ini saya beli sekitar harga 330.000 di Tokopedia. Kalau yang di Shopee atau yang lainnya saya kurang tahu. Nah, bentuknya seperti ini, simple, seperti apa itu, ulek-ulek kurang lebih. Untuk build quality-nya sudah cukup bagus, ABS tebal. Ini untuk di sini tertulis IP44, jadi tidak disarankan kena air ya, intinya hujan. Lalu ini kapasitasnya ada di 16 ampere dan voltasenya bisa sampai 250 volt. Nah, jadi soket ini berfungsi itu tadi mentransferkan dari konektor SPKLU yang tipe 2. Jadi teman-teman bisa lihat di charger in itu biasanya ada. Ini di SPKLU terdekat menggunakan charger apa untuk soketnya. Nah, ini kita colokkan, lalu ini inputnya, dia akan berubah menjadi AC seperti ini. Nah, ini kita colokkan ke sini gitu. Ini lumayan rigid ya, intinya lumayan rigid, build quality juga bagus, sesuai yang saya harapkan ini. Di mana saja ketika ada SPKLU dengan tipe AC mini atau tipe 2 ini bisa kita manfaatkan gitu. Nah, untuk casnya gimana Bang? Kira-kira kalau di SPKLU kan bisa sampai 20.000 watt, kira-kira bisa lebih cepat nggak untuk motor? Nah, jawabannya ya sama saja. Karena apa? Karena charger yang kita gunakan kapasitasnya tetap sama, hanya di 10 ampere. Nah, sedangkan yang keluar di outputnya hanya mengikuti ini, dan tugasnya konverter ini ya hanya membantu mengkonversi saja, mengkonversi dari colokan tipe 2 ke tipe AC. Lalu kira-kira masih ada solusi nggak ya biar Fox R ini bisa mengecas lebih cepat? Kayaknya bisa, tapi nanti kita tunggu saja. Di pembahasan berikutnya kita akan mencoba membeli charger dengan ampere yang lebih besar. Moga-moga aja ada yang di 16 ampere. Demikian Transsudah Maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Dadah.